Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Arlin Wanita, di channel yang ngajakin kamu jalan-jalan dan makan-makan. Dan karena aku masih berada di Tanah Suci Mekah, aku ingin share kegiatan selama di sini. Kali ini aku akan melaksanakan ibadah umroh sunnah. Nah, di sini kami akan mengambil mikot di Masjid Tan'im. Kita belajar tentang Masjid Tan'im ya. Warna putih mendominasi warna masjid yang terletak 7,5 km dari Masjidil Haram Mekah. Masjid ini memiliki pintu dan jendela yang tinggi. Ini mencerminkan gaya arsitektur Islam modern. Masjid juga mempunyai dua menara setinggi 50 meter. Adapun luas Masjid Tan'im adalah 6.000 meter persegi, dengan total luas kompleks mencapai 84.000 meter persegi. Diperkirakan masjid ini mampu menampung hingga 15.000 jemaah dalam satu waktu. Lokasi mikot. Terdapat area taman dengan rerumputan di lingkungan masjid. Di sekitar taman tampak bangunan setinggi 3 meter lebih yang menjadi pembatas antara tanah haram dan tempat mikot Tan'im. Di bagian atas tertulis tulisan Haram ends here and Haram starts here. Banyak jamaah menggunakan pakaian ihram mengambil mikot dari masjid yang berada di Tan'im ini. Di dalam masjid, jamaah khusyuk melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah sholat dan niat ihram, kemudian jamaah akan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Masjid ini biasa disebut sebagai Masjid Aisyah. Ternyata masjid ini memang menyimpan kisah Aisyah yang menjadikannya mikot umrah. Peristiwa itu pula yang menjadi dasar kebanyakan jamaah di Mekah mengambil mikot dari Masjid Tan'im. Mikot Makani adalah batas tempat bagi jamaah untuk memulai ibadah haji atau umroh. Setidaknya ada 3 titik tempat yang kerap dituju ketika akan mikot di daerah yang berada di luar haram, yaitu Masjid Aisyah di Tan'im, Masjid Ji'ronah, dan Masjid Hudaybiyah. Riwayat Aisyah. Sejarah Masjid Tan'im bermula ketika Aisyah, istri Rasulullah, akan melakukan haji wada dari Madinah. Rombongan haji Rasulullah ini pun mengambil mikot dari Bir Ali, kecuali Aisyah karena ia sedang dalam kondisi haid. Situasi Aisyah tersebut tergambar dalam hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ia berkata, "Kami keluar dari Madinah menuju Mekah dengan niat berhaji, sehingga ketika kami sampai di Syarif atau mendekatinya, ternyata aku haid. Lalu Nabi SAW mendatangiku ketika aku sedang menangis. Kemudian beliau bertanya, 'Apakah engkau keluar darah?' Maksud beliau haid. Aisyah melanjutkan, 'Aku pun menjawab, iya.' Lalu beliau bersabda, 'Ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan kepada kaum perempuan. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya. Hanya saja, jangan melakukan tawaf hingga engkau mandi.' Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, para ulama sepakat bahwa yang tidak diperkenankan untuk dikerjakan saat perempuan haid hanyalah tawaf, sedangkan bentuk ibadah yang lain seperti sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Mina, dan bermalam di Musdalifah tetap boleh dikerjakan. Setelah Aisyah dalam kondisi suci, ia melapor kepada Rasulullah bahwa dirinya telah suci. Lantas Rasulullah menyuruh Aisyah mengambil mikot terdekat dari pintu masuk Ka'bah. Ditemani saudaranya bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah pergi ke daerah Tan'im untuk niat ihram. Peristiwa Aisyah mengambil mikot di Tan'im ini terjadi pada tahun 632 Masehi. Meskipun Rasulullah tidak pernah mikot di Tan'im, namun ia yang meminta Aisyah mengambil mikot di tempat tersebut. Apalagi posisi Tan'im adalah mikot terdekat dari Masjidil Haram, sehingga lebih mudah dijangkau. Tan'im merupakan sebuah kawasan yang terletak di barat laut Masjidil Haram antara Makkah dan Syarif.
Daerah ini terletak di antara dua gunung, Naim dan Naim. Masjidil Aisyah ini pertama kali dibangun pada tahun 240 Hijriah oleh gubernur Mekah yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Daud. Jamaah Haji Indonesia yang sudah tiba di kota Mekah tentu tidak melepaskan kesempatan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Kadang sambil menunggu puncak haji ataupun setelah puncak haji, sebagian jamaah memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menunaikan umroh sunnah. Untuk itu, jemaah haji wajib mengambil mikot makani. Ada beberapa pilihan mikot. Bagi jemaah yang datang dari Madinah, mereka mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah. Sementara yang dari Asia dan Yaman seperti Indonesia, maka mikotnya adalah di Ya'lamlam. Selain itu ada pula mikot Al-Juhfah, yaitu mikot bagi penduduk Arab Saudi bagian utara dan Afrika Barat bagian utara. Kemudian ada Kornul Manazil, yaitu mikot bagi penduduk Najd, Irak, dan Iran yang melewatinya. Ada pula Zatu Irkin Ad-Doribah, yaitu mikot bagi penduduk Irak yang melewatinya. Dan Hudaybiyah yang jaraknya sekitar 25 km dari Masjidil Haram. Selain mikot-mikot di atas, ada satu mikot yang bisa menjadi rujukan jamaah haji Indonesia untuk melakukan umroh sunnah. Mikot ini Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Tan'im berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Untuk menuju Tan'im, jemaah bisa menggunakan bus atau taksi. Ada juga bus gratis yang datang bisa diikuti dari halte tertentu. Suasana di Tan'im cukup nyaman untuk mengambil mikot, dilengkapi dengan fasilitas MCK dan ruang masjid yang luas. Lahan parkir pun terhampar luas, menjadikan banyak taksi menawarkan jasanya kepada jamaah menuju Masjidil Haram. Di Tan'im ini jamaah biasanya akan berwudu, melakukan sholat sunnah ihram, kemudian berniat ihram. Jamaah kemudian bergerak menuju Masjidil Haram sambil melantunkan kalimat talbiyah. Para pembimbing ibadah kloter biasanya memilih mikot di Tan'im untuk umroh sunnah para jamaah haji. Mengingat mikot ini adalah yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian jamaah juga dihimbau untuk menjaga larangan ihram selama melaksanakan umroh sunnah. Dari PPIH Arab Saudi menghimbau agar jamaah tetap menjaga kesehatan untuk persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dari Dakar PPIH Arab Saudi juga berpesan agar jemaah untuk tidak melaksanakan umroh sunnah berkali-kali demi menjaga kesehatan diri menjelang puncak haji Armusna. Tetapi apabila sudah melewati puncak haji, maka dipersilahkan, dan terkadang jamaah bisa melakukan umroh sunnah ini 3-6 kali selama periode berada di kota Makkah. Para pembimbing tidak menyarankan lansia maupun risi untuk mengikuti umroh sunnah, mengingat pentingnya menjaga kesehatan fisik. Di dalam grup disarankan untuk jamaah untuk tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri, saling membantu di antara jamaah yang membutuhkan bantuan, tidak egois mementingkan diri sendiri, dan gemar menolong. Dan yang penting adalah menjaga kebersamaan dan kekompakan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Salah satu pembaruan yang paling besar dilakukan pada masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Aziz yang melakukan renovasi besar-besaran senilai 100 juta rial Saudi. Kini Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im mampu menampung sekitar 15.000 jamaah dalam satu waktu. Jamaah banyak memilih mengambil mikot di Tan'im dibanding di Ji'rana dan Hudaybiyah. Ini karena katanya di Ji'rana lebih jauh dan juga ada pemeriksaan tasreh. Di sini lebih mudah, dekat, dan tidak ribet. Masjid Tan'im yang berjarak 7,5 km dari Masjidil Haram Makkah Arab Saudi menyimpan sejarah bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah umroh.
Masjid ini juga menjadi lokasi mikot penduduk kota Mekah. Kemudian untuk mencapai sana bisa menggunakan taksi. Dari kota Mekah biayanya sekitar 10 sampai 20 rial. Silakan menawar ya. Aisyah radhiyallahu anha melakukan mikot di Masjid Tan'im ini, sehingga Masjid Tan'im juga disebut sebagai Masjid Mikot atau Masjid Umroh. Peristiwa ini terjadi setelah mengerjakan haji wada di tahun 632 Masehi bulan Zulhijjah. Masjid Tan'im menjadi tempat favorit jemaah umroh atau haji. Jumlah kunjungan meningkat signifikan pada musim haji dan umroh. Masjid Tan'im memiliki pintu dan jendela yang tinggi yang mencerminkan gaya arsitektur Islam modern. Desain masjid ini juga terkesan unik karena berhasil memadukan keaslian sejarah dengan dekorasi arkeologi kuno. Masjid Tan'im terbentang seluas 6.000 meter persegi dengan total luasan kompleks mencapai 84.000 meter persegi. Segala operasional situs bersejarah ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Islam Saudi. Mulai dari pemeliharaan, kebersihan, penyediaan karpet, hingga pengawasan proyek renovasi yang menjamin kualitas terbaik. Melalui upaya perbaikan dan perawatan yang dilakukan, Masjid Tan'im tidak hanya menjadi titik tolak perjalanan spiritual umroh tetapi juga menjadi simbol komitmen untuk membina hubungan yang mendalam dan mudah diakses hingga ke akar-akarnya. Demikian cerita tentang Masjid Tan'im. Aku doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, sehingga bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah, kota-kota suci, Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa, dan semoga segera disegerakan dan dimudahkan. Terima kasih sudah menonton. Aku tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di sana kan kita nggak batuk. Segitu minum es terus. Itu tuh deket tuh, cuman 5 kilo. Purnama loh, kurang dikit. Lewat sini aja toh, diskon malah.